Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab peluang. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan ruang sampel, pelemparan 1 koin, pelemparan 2 koin, pelemparan 3 koin, pelemparan 1 dadu, pelemparan 2 dadu, serta pelemparan 1 koin dan 1 dadu. Yang kedua, siswa dapat menentukan peluang teoretis pelemparan 1 koin, 2 koin, 3 koin, 1 dadu, 2 dadu, serta 1 koin dan 1 dadu. Oke, peluang. Apakah itu peluang? Peluang adalah kemungkinan yang akan terjadi dari suatu percobaan atau suatu kejadian. Nah, nanti peluang itu terbagi menjadi peluang empiris dan peluang teoretis. Nah, peluang empiris itu nanti ada hubungannya dengan frekuensi relatif. Peluang teoretis ada hubungannya dengan frekuensi harapan. Untuk pelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah peluang teoretis saja. Jadi kesimpulannya peluang adalah kemungkinan ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang sampel terlebih dahulu. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Ibu ulang, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Nah, banyak ruang sampel kita simbolkan dengan N. N, S. Banyak ruang sampel. Nah, benda-benda yang akan kita tentukan ruang sampelnya itu koin dan juga dadu. Oke, yang pertama, ruang sampel pelemparan 1 koin. Nah, 1 koin kan memiliki 2 sisi ya, sisi angka, kita singkat A, dan sisi gambar kita singkat G. Nah, berarti ruang sampel pelemparan 1 koin itu adalah S sama dengan himpunan angka atau gambar. Berarti S-nya ada berapa buah? 1, 2, berarti NS-nya sama dengan 2. Sekarang bagaimana jika 2 koin atau 1 koin dilempar 2 kali? Nah, koin 1 mempunyai sisi angka dan gambar, koin 2 sisi angka dan gambar. Nah, seperti ini ya. Sehingga untuk menentukan ruang sampelnya kita bisa pakai diagram pohon. Jadi seperti ini. Jadi koin 1 AG, koin 2 juga AG, diulang lagi AG. Agar semuanya mendapatkan pasangan berarti A, koin 2-nya A berarti kejadiannya AA. Koin 1A, koin 2G berarti AG. Koin 1G, koin 2A berarti GA. Koin 1G, koin 2G berarti GG. Nah, atau bisa pakai tabel seperti ini. Jadi koin 1A, koin 2A, jadi koinnya adalah muncul AA. Koin 1A, koin 2G jadi AG. Koin 1G, koin 2A jadi GA. Koin 1G, koin 2G jadinya GG seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk pelemparan 2 koin, kejadian yang mungkin terjadi adalah 4 ini. Yaitu AA, AG, GA, GG. Berarti NS-nya ada berapa buah? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi NS-nya adalah 4. Didapat dari sebenarnya dari 2 dikalikan 2. Jadi ruang sampelnya ada 4. Sekarang bagaimana untuk ruang sampel pelemparan 3 koin? Nah, jadi ada AG, AG, dan AG. Nah, sekarang mau pakai diagram pohon saja. Jadi ada koin 1, koin 2, koin 3. Kalau koin 1 muncul A, koin 2 muncul A, koin 3 muncul A, berarti kejadiannya A, A, A. Kemudian selanjutnya ya, ada AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Kalau bisa ini dihafalkan. Jadi ada berapa ruang sampel pelemparan 3 koin? Ada 8 buah. Selanjutnya, ruang sampel pelemparan 1 dadu. Nah, untuk dadu biasanya umumnya ada 6 mata dadu ya. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan NS-nya ada 6. Bagaimana jika 2 dadu? 2 dadu berarti mata dadu 1 sampai 6, mata dadu 2 juga 6. Kalau pakai perkalian tadi berarti 6 dikalikan 6 akan ada 36 kemungkinan. Nah, jadinya diisi ya. Berarti ini dadu 1, ini 1, dadu 2, ini 1. Berarti pasangannya adalah 1,1. Sekarang dadu 1, 1, dadu 2, 2. Berarti 1,2. Terus 1 sama 3 berarti 1,3. 1 sama 4 berarti muncul 1,4. Seterusnya ya 1,5, 1,6. Kemudian juga sekarang 2,1. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Nah, seperti
seperti ini kalau dibersihkan ya. Berarti selanjutnya juga seperti ini, nanti tabelnya lengkap akan ada 36 kemungkinan ya. Jadi diingat kalau 2 dadu itu adalah 6 kali 6. Akan ada 36 kemungkinan pasangan angka-angkanya. Sekarang 1 koin dan 1 dadu. 1 koin ada AG, 1 dadunya ada mata dadu 1 sampai 6. Berapakah kira-kira? Kalau pakai sifat tadi ya, berarti ini 2, ini 6, berarti 2 kali 6 adalah 12 kemungkinan. Nah, bagaimana kita mencarinya? Seperti ini. Ya, jadinya akan ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Akan ada 12 kemungkinan. Seperti itu. Nah, jadi rangkuman banyak ruang sampel. Kalau 1 koin itu NS-nya 2, 2 koin itu NS-nya 4, didapat dari 2 kali 2. 3 koin NS-nya 8, 2 kali 2 kali 2. 1 dadu NS-nya 6. 2 dadu NS-nya 6 kali 6, 36. 1 koin dan 1 dadu 2 kali 6, 12. Kalau misalnya nanti ada 3 dadu, berarti kira-kira NS-nya berapa? 1 dadu 6, 2 dadu 6, 3 dadu 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216 NS-nya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke peluang teoretis. Peluang teoretis adalah perbandingan antara banyak kejadian yang dimaksud dengan banyak kejadian yang mungkin, atau peluang teoretis sama dengan banyak kejadian yang dimaksud per banyak kejadian yang mungkin. Rumus peluang teoretis kita simbolkan dengan PA sama dengan NA per NS. Dengan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak kejadian A atau banyak kejadian yang dimaksud, NS adalah banyak ruang sampel atau banyak kejadian yang mungkin. Nah, untuk NA ini nanti berubah-ubah sesuai dengan pertanyaan pada soal. Tapi kalau NS akan tetap sesuai dengan benda yang dilakukan percobaan. Peluang teoretis pelemparan 1 koin. Nah, sekarang kita masuk ke bendanya nih, bendanya 1 koin. Contoh soal. Sebuah koin dilempar sekali, peluang muncul sisi angka. Jadi, ingat ya, kita akan mencari NA dan juga mencari NS. Kita pertama mencari NS terlebih dahulu. NS itu didapatkan dari bendanya. Bendanya adalah sebuah koin. Berarti NS didapat dari sebuah koin. Kalau NA didapat dari peluangnya. Peluang muncul apa? Peluang muncul sisi angka. Jadi, ini untuk mencari NA-nya. Kemudian, kita ingat lagi nih, untuk mencari NS ya, kita tadi sudah punya rangkuman tabelnya. Karena ini kita mau mencari 1 koin, berarti nanti NS-nya 2 ya. Tapi juga jangan lupa S itu adalah angka dan gambar kalau untuk 1 koin. Jadi NS-nya 2. Kemudian untuk mencari NA, kita ambil dari ini S-nya. Peluang muncul sisi angka. Tadi kan S itu kalau nggak angka ya gambar. Berarti yang kita mau kan angka. Berarti ini angka yang kita ambil A-nya. Berarti A-nya adalah sisi angka atau A. Banyak sisi angka pada sebuah koin kan cuma ada 1 sisi ya. Berarti NA-nya sama dengan 1. Sehingga NA-nya 1, NS-nya 2. Berarti PA, NA per NS yaitu 1 per 2. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, maka peluang muncul sisi angka adalah 1 per 2. Selanjutnya, sekarang 2 koin. Contoh soal, 2 buah koin dilempar sekali. Peluang muncul angka dan gambar adalah, 2 buah koin untuk mencari NS, angka dan gambar untuk mencari NA. NS-nya untuk 2 buah koin ya. Ingat di sini NS-nya sekarang 4. 4 apa aja tapi S-nya? S-nya dari sini kejadiannya AA, AG, GA, GG. Oke, AA, AG, GA, GG, NS-nya 4. Sekarang kita mau mencari NA, yang ditanya adalah muncul angka dan gambar. Sekarang kita cari di S, apa saja yang muncul A sama G. Yang mana? Ini AA ya, bukan. AG, angka gambar, ya. GA, gambar angka, ya. GG, gambar-gambar, tidak. Yang kita mau adalah angka dan gambar. Berarti A-nya adalah angka dan gambar. Bisa AG, bisa A dulu baru G, atau G dulu baru A. Berarti NA-nya ada 2 kemungkinan, AG atau GA yang muncul angka dan gambar. Berarti NA-nya 2, NS-nya 4, berarti PA-nya 2 per 4. 2 per 4 bisa kita sederhanakan nih. 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, jadi sama dengan 1 per 2. Jadi peluang muncul angka dan gambar 1 per 2. Sekarang kita ke peluang teoretis
Yang contoh kedua untuk pelemparan 2 koin. 2 buah koin dilempar sekali. Untuk mencari NS, peluang muncul angka pada koin pertama. Angka pada koin pertama adalah, berarti masih ya, NS-nya 4. NS-nya 4. Apa aja tadi ya, kita sudah tahu AA, AG, GA, GG. Sekarang angka pada koin pertama. Ya udah kita cek. Ini angka ya pada koin pertama nih. Nah, berarti ini masuk. Kemudian ini ada angka pada koin pertama, berarti masuk. Ini gambar pada koin pertama tidak masuk. Ini gambar pada koin pertama tidak masuk ke A yang kita tanya. Berarti angka pada mata uang pertama itu hanya AA sama AG. Jadi NA-nya ada 2. Sehingga NA-nya 2, NS-nya 4. Jadinya kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2, sehingga didapat 1/2. Jadi peluang muncul angka pada koin pertama adalah 1/2. Selanjutnya, masih 2 koin, contoh soal ketiga. 2 buah koin dilempar sekali. Peluang muncul paling sedikit 1 angka. Untuk mencari NS. Ingat ya. Sama seperti tadi, AA, AG, GA, GG. NS-nya 4. Peluang muncul paling sedikit 1 angka. Paling sedikit 1 angka berarti boleh angkanya 2, boleh angkanya 1, boleh angkanya 1. Pokoknya paling sedikit 1 angka. Kalau GG kan tidak ada angkanya, berarti tidak masuk ke A. Berarti A-nya itu ada AA, AG, GA. NA-nya ada 3. Jadinya NA-nya 3, NS-nya 4, jadi PA-nya 3/4. Jadi peluang muncul paling sedikit 1 angka adalah 3/4. Sekarang 3 buah koin dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang muncul 2 angka adalah sekarang 3 buah koin ya. 3 buah koin kemungkinannya yang ada 8 itu. AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Yang ditanya NA-nya, peluang muncul 2 angka. 2 angka apa saja? Ini angkanya 3 ya, tidak masuk. Ini angkanya 2, ini angkanya 2, angkanya 1, angkanya 2, angkanya 1, angkanya 1, angkanya 0. Berarti peluang muncul 2 angka. Ini AAG, AGA, dan GAA. Berarti NA-nya hanya 3. Sehingga NA-nya 3, NS-nya 8, PA-nya 3/8. Sekarang contoh yang kedua. 3 buah koin dilempar bersama-sama. Berarti NS-nya 8, dengan kemungkinan S-nya ini. Peluang muncul paling banyak 2 sisi angka. Paling banyak 2 sisi angka. Berarti kita tulis lagi deh angka. Di sini angkanya ada 3, angkanya ada 2, angkanya ada 2, angkanya ada 1, ada 2, ada 1, ada 1, ada 0. Paling banyak 2 sisi angka. Berarti paling banyak 2, berarti 1 angka boleh. 2 angka boleh. Paling banyak 2, berarti 3 angka tidak boleh ya. Berarti yang kita ambil yang angkanya ada 1, ini AAG, GAG, GGA. Paling banyak 2 angka, berarti 2 angka boleh. AAG, AGA, GAA. Berarti ini adalah A-nya. NA-nya ada 6 kemungkinan. Jadi, NA-nya 6, NS-nya 8, PA-nya 6/8. 6 kita bagi 2, 8 kita bagi 2, jadi sama dengan 3/4. Jadi peluang muncul paling banyak 2 sisi angka adalah 3/4. Bilangan-bilangan yang perlu diketahui untuk NA pelemparan 1 dadu. Kalau bilangan ganjil, kan kalau 1 dadu maksimal angkanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti bilangan ganjil itu pada dadu ini adalah 1, 3, 5. Kalau bilangan genap adalah 2, 4, 6. Kalau bilangan prima adalah 2, 3, 5. Kalau prima ganjil, dari prima yang kita ambil ganjilnya aja berarti 3, 5. Prima genap berarti dari prima yang kita ambil genap aja berarti 2. Lebih dari 2 berarti lebih dari 2 ini 3, 4, 5, 6. Kalau kurang dari 4 berarti 1, 2, 3. Kalau faktor dari 12, faktor itu artinya bilangan yang dapat membagi 12. Jadi kan kalau kita lihat nih, 12 itu adalah 1 kali 12. 2 kali 6.
3 kali 4. Berarti faktor-faktornya dari 12 itu tuh 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 12 maksudnya. Nah, tapi kan karena di dadu angkanya cuma sampai 6, berarti 12-nya tidak ikut di sini. Jadi faktor dari 12 hanya 1, 2, 3, 4, 6, NA-nya ada 5. NA-nya tinggal dihitung ya. Ganjil ada 3 bilangan, genap ada 3 bilangan, prima ada 3 bilangan, prima ganjil 2, prima genap 1, lebih dari 2 ada 4, kurang dari 4 ada 3, faktor dari 12 ada 5. Jadi kalau sudah paham mencari NA, nanti kita bisa langsung ke rumus PA-nya. Sekarang peluang teoretis pelemparan satu dadu. Contoh soal, sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu genap adalah, sekarang satu dadu ya, ingat satu dadu NS-nya 6. NS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, NS-nya 6, peluang muncul mata dadu genap. Mata dadu genap kan tadi sudah kita pelajari ya, mata dadu genap ini adalah 2, 4, 6, berarti NA-nya 3. Ya udah tinggal dimasukkan ke rumus, NA 3, NS 6, PA-nya 3/6. Bisa disederhanakan jadi 3 dibagi 3 jadinya 1/2. Oke, selanjutnya sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Sebuah dadu berarti NS-nya 6, mata dadu lebih dari 4. Nah, tadi lebih dari 4 itu berarti 5 sama 6, lebih dari 4. Lebih dari 4 berarti 5 sama 6 itu NA-nya ada 2. Berarti NA-nya 2, NS-nya 6, PA-nya 2/6. Kita bagi 2 ya. Bagi 2 dibagi 2 jadinya 1/3. Selanjutnya, sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu prima adalah sebuah dadu NS-nya 6, mata dadu prima. Tadi prima itu bilangannya apa aja? Prima adalah 2, 3, 5. Berarti 2, 3, 5 ada 5 bilangan. NA-nya 3. Oke, berarti kita sama bagi 3 jadi PA-nya 1/2. Pelemparan satu dadu masih. Sebuah dadu dilempar sekali, NS-nya 6, peluang muncul mata dadu faktor dari 12. Tadi kita udah tahu ya, faktor dari 12 itu berarti berapa aja? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, itu hasilnya 12. Berarti NA-nya ada 5. NA-nya 3, NA-nya 5 maksudnya, ini salah tulis ya. NA-nya 5, NS-nya 6, berarti 5/6. Oke, ini salah. Jadi, peluang muncul mata dadu faktor dari 12 adalah 5/6. Selanjutnya kita masuk ke 2 dadu. Untuk soal jumlah 2 dadu, perhatikan ya. Kan tabel pelemparan 2 dadu seperti ini, tadi full gitu ya. Ada dari 1,1 sampai 6,6. Nah, sekarang kan soalnya nanti jumlah 2 dadu. Berarti kita jumlahin aja nih. 1 tambah 1 kan jumlahnya 2. 1 tambah 2 jumlahnya 3. 1 tambah 3 jumlahnya 4. 1 tambah 4 jumlahnya 5. 1 tambah 5 jumlahnya 6. 1 tambah 6 jumlahnya 7. Nah, nanti kan kita jumlahin terus tuh. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 4, 6. 2 tambah 5, 7. 2 tambah 6, 8. Dan seterusnya. Ini sampai sini. 6 tambah 6, 12. 5 tambah 6, 11. 6 tambah 5, 11. Nah, setelah kita jumlahkan semuanya, nanti tabelnya akan seperti ini isinya ya. Tabel jumlah, sekarang udah tabel jumlah 2 mata dadu. Udah jumlahnya sekarang. Tadi 1 tambah 1 jumlahnya 2. 1 tambah 2 jumlahnya 3. Nah, sekarang kita cek nih. Yang 2 ada berapa? Yang jumlahnya 2 cuma ada 1. Yang jumlahnya 3 ada 2. Jumlahnya 4 ada 3. Jumlahnya 5 ada 4. Jumlahnya 6 ada 5. Jumlahnya 7 ada 6. Jumlahnya 8 ada 5. Jumlahnya 9 ada 4. Jumlahnya 10 ada 3. Jumlahnya 11 ada 2. Jumlahnya 12 ada 1. Nah, tadi kan tabelnya besar gini. Nah, sekarang kita sederhanakan nih. Jadinya, jumlah mata dadu 2 itu ada 1 aja kan. Terus jumlah mata dadu 3 ada 2.
Jumlah mata dadu 4 ada 3 kemungkinan. Jumlah mata dadu 5 ada 6, ada 4, 6-nya ada 5, 7-nya ada 6, 8-nya ada 5, 9-nya ada 4, 10-nya ada 3, 11-nya ada 2, 12-nya ada 1. Jadi kita boleh pakai rumus ini, rumus singkatnya untuk jumlah mata dadu. Jadi kalau ditanya berapa banyak kemungkinan jumlah mata dadu yang muncul itu adalah jumlahnya 7, berarti NA-nya ada 6. Nanti lebih mudah kita langsung ke soal ya. Oke, NS-nya tetap 36. Jadi dadu yang ini 36, tapi tetap ya, walaupun jumlah mata dadu, NS-nya tetap 36. Sekarang, contoh soal 1, tapi cara yang pertama, cara yang tabelnya belum kita jumlahkan. 2 dadu dilempar bersamaan sekali, peluang muncul mata dadu berjumlah 5. Berjumlah 5 ya yang ditanya. Nah, berarti 2 dadu tabelnya seperti ini, berjumlah 5, berarti cari yang 2 bilangan ditambah hasilnya 5, kan 4 tambah 1, 5, 3 tambah 2, 5, 2 tambah 3, 5, 1 tambah 4, 5. Ada berapa kemungkinannya? Ada 4 ya, ada 4 kemungkinan. Nah, berarti NA-nya 4. Jadinya NA-nya 4, NS-nya 36, PA-nya 4/36, dibagi masing-masing 4 dibagi 4 jadinya 1/9. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Jadi kalau seperti ini kamu harus menyediakan tabel. Setelah menyediakan tabel yang besar ini, kamu cari deh yang mana yang jumlahnya 5. Sekarang bagaimana kalau kita pakai cara yang kedua? Jadi yang kita munculkan tabel jumlah dadunya ini. Yang ditanyakan yang berjumlah 5. Ya udah, berjumlah 5 kan yang ini. Jumlah mata dadunya 5, berarti NA-nya berapa? NA-nya 4. Yang jumlahnya 5, NA-nya 4. Berarti kita bisa jawab deh. Mata dadu berjumlah 5, NA-nya 4. Sehingga langsung kita ke kesimpulan. NA-nya 4, NS-nya 36, jadinya 4/36. Kita bagi 4 sama dengan 1/9. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Lebih mudah yang ini sih ya. Daripada yang tadi harus menyediakan tabel besar, harus hafal isi-isinya. Kalau ini lebih sederhana. Sekarang kita mencoba. 2 dadu dilempar bersamaan sekali, berarti NS-nya 36. Peluang muncul mata dadu berjumlah 10. Langsung dilihat di tabel. Berjumlah 10, berarti NA-nya 3. NA-nya 3. Yang berjumlah 10. Akan ada 3 kemungkinan, berarti PA-nya langsung NA/NS sama dengan NA-nya 3, NS-nya 36, masing-masing dibagi 3, 3 bagi 3, 1, 36 bagi 3, 12. Jadi peluangnya adalah 1/12. Sekarang, contoh soal kedua, cara yang kedua. 2 dadu dilempar bersamaan sekali, peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 9. Nah, pentingnya menggunakan cara ini karena berjumlah lebih dari 9. Sekarang kita cari yang lebih dari 9 jumlahnya. Ini kan 9. Yang lebih dari 9 yang mana? Oh ini. Ya kan, lebih dari 9 itu yang jumlahnya 10, 11, 12. Berjumlah lebih dari 9. Berarti yang berjumlah lebih dari 9 itu yang jumlahnya 10, 11, 12. 10 jumlahnya ada 3, 11 jumlahnya ada 2, 12 jumlahnya ada 1. Berarti kita bisa tentukan berjumlah 10, 3, berjumlah 11, 2, berjumlah 12, 1, berarti jumlahnya 3 tambah 2 tambah 1, 6. Jadi NA-nya adalah 6. Langsung deh kita ke PA. NA-nya 6, NS-nya 36, PA-nya 6/36, masing-masing kita bagi 6. Jadi sama dengan 1/6. Sekarang mencoba lagi, 2 dadu dilempar bersamaan sekali, berarti NS-nya 36. Peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 7. Lebih dari 7. Sekarang patokannya 7. Ini patokannya 7. Berarti lebih dari 7 apa? Ini dong. Lebih dari 7 berarti yang berjumlah 8, 9, 10, 11, 12. Berjumlah 8 ada 5. Untuk mencari NA ya. Berjumlah 8 ada 5. Berjumlah 9 ada 4.
berjumlah 10 ada 3, berjumlah 11 ada 2, berjumlah 12 ada 1. Jadi jumlah 5 tambah 4, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 1, 15. Jadi PA-nya adalah NA per NS sama dengan 15 per 36. Masing-masing kita bagi 3. 15 dibagi 3, 5. 36 dibagi 3, 12. Peluangnya 5 per 12. Sekarang contoh soal yang ketiga. 2 dadu dilempar sekali. Peluang muncul kedua dadu berjumlah kurang dari 6. Sekarang kurang dari 6. Oke, kurang dari 6. Berjumlah kurang dari 6. Berarti apa aja kurang dari 6? Ini, ya kan? Kurang dari 6 berarti yang berjumlah 2, 3, 4, 5. Dan NA masing-masingnya adalah 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4. Ya, sama dengan 10. Jadi NA-nya 10. NA-nya 10. Nah, salah tulis lagi. NA-nya 10. NS-nya 36. Jadinya 10 per 36. Kita bisa perkecil dibagi 2. 10 dibagi 2 itu 5. 10 dibagi 2 itu 5. 36 dibagi 2 itu 18. Oke, selanjutnya. Mencoba lagi. 2 dadu dilempar bersamaan sekali, NS-nya 36. Peluang muncul mata dadu berjumlah kurang dari 6. Kurang dari 6 sama dengan soal ini. Harusnya diganti ya, berjumlah kurang dari 7 coba. Berarti yang jumlahnya dari sini ya, 6. Jumlahnya 2 sampai 6. Berarti sama seperti tadi tuh. NA-nya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah, sekarang sampai sini, tambah 5. Jadi NA-nya adalah 15. Jadi PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 15 per 36, masing-masing dibagi 3, dibagi 3, sama dengan 5 per 12. Seperti ini. Selanjutnya, nomor 4. Sebuah dadu biru dan sebuah dadu kuning dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang muncul mata dadu biru genap dan mata dadu kuning bilangan prima adalah... Oke, jadi sekarang dadunya ada 2 juga ya, 2 dadu. 2 dadu, cuma sekarang dadunya diwarnain, ada dadu warna biru sama dadu warna kuning. Tapi tetap sama aja. Oke, sama aja ya. Kalau 2 dadu berarti di sini tulisnya dadu biru dan dadu kuning. Katanya dadu biru warnanya genap. Berarti yang biru pilih angka yang genap aja nih, 2, 4, 6. Kemudian dadu kuningnya bilangan prima. Tadi bilangan prima itu 2, 3, 5. Berarti nanti kemungkinannya adalah 2 sama 2. Ini kemungkinannya 2,2, 2,3. Perpotongan ya, perpotongan antara 2 dan 2. Perpotongan antara 2 dan 3, 2,3. 2 dan 5, 2,5. Sama terus ya. Kemudian 4,2, 4,3, 4,5, 6,2, 6,3, 6,5. Berarti NA-nya ada berapa tuh? NA-nya ada 9, ada 9 kemungkinan. Ya udah, berarti NA-nya 9, NS-nya 36, berarti PA-nya 9 per 36. Masing-masing dibagi 9. 9 dibagi 9, 1. 36 dibagi 9 itu 1 per 4. Oke, sekarang hampir ke contoh soal terakhir. Peluang teoretis pelemparan 1 koin dan 1 dadu. Contoh soal, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan sekali. Ingat tadi, koin itu ada 2 kemungkinan, dadu ada 6 kemungkinan. Berarti nanti NS-nya ada 12 kemungkinan. Peluang muncul sisi gambar dan angka genap. Oke, untuk mencari NS, sisi gambar dan angka genapnya untuk mencari NA. Nah, S itu kan tadi ingat ya, ada A1, A2, sampai A6, G1, G2, sampai G6, jadi NS-nya 12. Nah, untuk gambar dan angka genap, berarti cari yang G, tapi G juga gambar angkanya genap, berarti ini G2, G4, G6, cuma ada itu kan, berarti NA-nya 3, berarti PA-nya NA 3, NS 12, PA-nya 3 per 12, atas dibagi 3, bawah dibagi 3. 3 bagi 3, 4, 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. Jadi, peluang muncul sisi gambar dan angka genap adalah 1 per 4.
Sampai sini pembahasan peluang teoretis hari ini. Untuk pembahasan peluang teoretis selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.